Oke, halo teman-teman, selamat datang semuanya. Jadi di sini, perkenalkan, saya Frida Frasiana Bota, bisa dipanggil Frida dengan NIM 191414037, akan belajar bersama dengan teman-teman ya, mengenai materi dimensi 3, lebih tepatnya pada subtema jarak dalam ruang. Nah, kira-kira apa aja sih yang akan kita pelajari di dalam materi jarak dalam ruang ini? Oke, kita sebentar. Nah, di sini ada tiga materi. Yang pertama tuh apa aja? Yang pertama itu jarak dua titik. Jadi kalau ada titik, ada sebuah kubus ya, contohnya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ditanya jarak titik A ke titik F tuh berapa jaraknya gitu. Lalu ada jarak titik ke garis. Contoh ada apa ya? Ada kubus lagi deh, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ditanya jarak titik B ke garis HG itu berapa. Lalu yang terakhir kita akan belajar jarak titik ke bidang. Contoh lagi pakai kubus lagi ya. Eh, Jarak titik E ke bidang ABCD itu berapa? Nah, kita sekitar 10-15 menit ke depan akan belajar mengenai tiga tema ini ya. tiga, topik ini, itu jarak dua titik, jarak titik ke garis, dan juga jarak titik ke bidang. Oke, langsung kita belajar. Jarak dua titik. Jadi kalau teman-teman mencermati gambar, ada titik A dengan titik B yang dihubungkan melalui garis G. Nah, untuk mencari jarak dari titik A ke titik B itu bagaimana? Nah, untuk jarak dua titik, itu cara mencarinya adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi panjang ruas garis AB itu adalah jarak antara dua titik gitu. Oke, selanjutnya adalah jarak titik dan garis. Di sini ada gambar, ada garis G dan ada titik A, di mana titik A itu tidak terletak pada garis G. Nah, cara mencarinya adalah teman-teman harus memproyeksikan titik A kepada garis G. Namun proyeksi garis A itu harus tegak lurus dengan garis G. Nah, jarak titik A dengan garis G itu adalah panjang dari proyeksi tegak lurus titik tersebut terhadap garis yang dimaksud. Seperti itu. Oke, kemudian jarak titik dan bidang. Konsep untuk mencari jarak titik dan bidang ini sama seperti mencari jarak titik dengan garis yang tadi di awal. Jadi harus mencari panjang proyeksi antara titik dengan bidang tersebut, proyeksi yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Nah, semisal kalau teman-teman lihat di gambar, ada misalkan ini adalah bidang V, dan di sini ada titik P yang tidak terletak pada bidang. Nah, di sini kita mencari proyeksi dari titik P ke bidang V yang tegak lurus dengan bidang V, yaitu titik P aksen. Nah, titik P aksen ini kita hubungkan dengan titik P, dan panjang P aksen itu adalah panjang jarak titik dan bidang yang kita cari. Jadi, jarak titik ke bidang itu merupakan panjang proyeksi tegak lurus titik tersebut pada bidang yang dimaksud. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi, tadi kan kita sudah belajar tiga topik ya, di dalam jarak dalam ruang. Yang pertama adalah mencari jarak titik ke titik, lalu yang kedua mencari jarak titik ke garis, dan yang terakhir mencari jarak titik ke bidang. Oke, jadi di sini per topik itu kita akan bahas contoh soalnya. Oke, yang pertama ada jarak dua titik atau jarak titik ke titik. Nah, soalnya adalah diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6. Titik P terletak pada pertengahan garis AE dan titik Q terletak pada garis HG. Dengan perbandingan HQ dibandingkan dengan QG sama dengan 2:1. Tentukan jarak titik P dan Q. Oke.
Jadi di sini caranya gimana? Caranya kita gambar dulu ininya. Gambar dulu kubusnya. Contoh, ini kubusnya. Nggak terlalu bagus, nggak apa-apa ya. Kubusnya, oke. Seperti ini. Sini. Oke. Jadi namanya adalah A, B, C. Oh ya, kurang bagian dalam ya. Oke. Ini agak lebar-lebar aja nggak apa-apa, biar cepet ya. Lebih CD. Terus ini adalah titik E. Ini adalah titik F. Ini adalah titik G. Dan ini adalah titik H. Oke. Yang diketahui apa? Panjang rusuknya 6. Kalau kubus, panjang rusuknya sama semua ya, karena kubus kan terdiri dari banyak persegi. Titik P terletak pertengahan garis AE. Pertengahan garis AE. Kita ganti warna dulu biar ketahuan gitu titiknya mana. Ya, ini adalah titik P. Agak nggak kelihatan, nggak apa. Titik P. Titik Q terletak pada garis HG dengan perbandingan 2:1. 2:1 kira-kira ya seginilah ya. Ini adalah titik Q. Kan HQ dengan QG 2:1, kira-kira segitulah. Menentukan jarak titik P dan Q. P dan Q. P dan Q gimana ya caranya ya? Oke, kita tarik garis dulu nih antara P dan Q. P dan Q kita tarik garis. Kita kasih warna hijau ya biar kelihatan jelas gitu ya. P dan Q. Nah, terus gimana cara cari titiknya? Nah, kita gambar apa namanya bidang yang bisa mempermudah kita. Kira-kira bidang apa tuh ya yang bisa mempermudah kita dalam mencari jaraknya antara titik P dan Q. Nah, kita bisa lihat nih di sini nih. Kalau Q ini kita proyeksikan ke garis DC, itu kan jatuhnya kan di sini ya. Jatuhnya di sini. Tegak lurus dengan DC. Ini kita sebut aja misal Q aksen. Adalah proyeksi dari titik Q. Ya. Terus titik P kita proyeksiin ke garis AB. Pasti di A kan jatuhnya. Di sini tegak lurus dengan AB. Misalkan ini adalah P aksen. Ih, bagus banget tulisannya ya. Nah, lalu apa selanjutnya? Nah, di sini kan kita udah bisa ngeliat nih, ada sebuah bidang yang bisa mempermudah kita mencari jarak PQ ini. Ya, betul. Bidang apakah itu? Bidang apakah itu? Yaitu bidang P aksen, Q aksen, QE. Ini dia bidangnya. Nggak kelihatan ya? Nggak apa-apa ya. Ini dia. Jadi kalau kita keluarkan, itu ada sebuah bangun persegi di situ. Bangun persegi apa? Di sini adalah P aksen. Nah, di sini adalah Q aksen. Di atasnya Q aksen adalah Q. Lalu di sini ada E. Betul. Nah, di tengah-tengah P aksen dengan E aksen itu ada P. Nah, lalu kita tinggal mencari jarak PQ. Nah, sedangkan di sini itu siku-siku. Berarti kalau kita bisa keluarkan lagi, kita mendapatkan sebuah segitiga. Segitiga apakah itu? Segitiga PQE atau EPQ karena siku-sikunya di E. EPQ. PQ. Oke. Nah, kita mencari ini nih. Anggaplah ini X ya. Kita mencari PQ, jangan XD ya.
tanda tanyakan saja. Tanda tanya, PQ berapa? Gitu ya, PQ berapa? QE, 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 QE berapa panjangnya QE? Sebelum kita mencari panjang, kita harus tahu panjang dari HQ dan QG itu berapa. Di sini kan sudah diketahui ya perbandingannya 2:1, sedangkan panjang rusuknya 6. Jadi panjang HQ, kita mencari panjang HQ. Di sini ya, HQ. HQ itu panjangnya berapa? HQ kan perbandingannya 2 ya. Berarti 2 dibagi 2. Aduh, bagus banget ya tulisannya. 2 tambah 1 dikali 6. Sama dengan berapa? Sama dengan 4. HQ-nya adalah 4. HQ 4. HQ 4. EH 6. Berapakah panjang QE? QE berapa? Kalau misalkan kita gambar deh segitiganya. Biar jelas gitu ya. Agak kecil nggak apa-apa ya. Kan QE kan ini ya. QE. QE itu adalah panjang terbesar, sisi terpanjang. Sisi terpanjang. HQ tadi berapa? HQ 4. HE berapa? HE 6. QE berapa? 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat diakarkan. Hasilnya adalah 52. Kalau teman-teman, aduh ini bagus banget ya tulisannya ya. 52. Berarti di sini QE adalah 52. 52. Nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Nah, EP berapa? EP kan tadi di sini titik P terletak pada pertengahan garis AE. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, berarti KIP hasilnya berapa KIP? KIP berapa ya? KIP berarti 52 kuadrat. Jadi, maaf ya tulisannya. Ditambah dengan 3 kuadrat. Lalu diakarkan. Nah, jadi berapa hasilnya? Kalau kita hitung hasilnya adalah akar dari 61. Jadi jarak titik P dan Q adalah akar 61. Seperti itu untuk jarak 2 titik. Oke, ini ada contoh soal untuk jarak titik ke garis, yaitu diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 4. Tentukanlah jarak antara titik F dengan diagonal ruang BH. Nah, ini bisa teman-teman jadikan ini ya, jadikan latihan soal, menjawab latihan soal. Kemudian ini ada lagi untuk titik ke garis, diketahui bidang 4 peraturan P, A, B, C dengan panjang rusuk sama dengan 4. Jika P adalah titik tengah AB, maka jarak titik P dengan garis TC adalah berapa? Dan ini untuk jarak titik ke bidang. Diketahui bidang 4 peraturan TABC dengan panjang rusuk sama dengan A. Tentukanlah jarak titik T ke bidang ABC. Dan yang terakhir ini ada masih sama titik ke bidang. Latihan soalnya adalah diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4. Tentukan jarak titik A ke bidang BDE. Nah, itu tadi adalah 4 soal yang bisa teman-teman gunakan sebagai latihan ya. Oke, baik. Sekian dari pembelajaran kita hari ini, teman-teman, terkait dengan materi jarak dalam ruang. Itu tadi ada jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan juga jarak titik ke bidang. Jadi intinya untuk mencari jarak itu, teman-teman harus mencari proyeksinya dulu. Proyeksi titik ke apa? Ke titik atau ke garis atau ke bidang. Nah,
proyeksinya itu ada proyeksi titik ke garis ke bidang ke titik itu merupakan jaraknya gitu. Jadi teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan jarak dalam ruang ini, teman-teman harus harus mantepin konsep proyeksinya dulu gitu. Nah, sekian dari pembelajaran kita. Semoga apa yang telah kita pelajari dari awal pertengahan hingga akhir bisa teman-teman pahami dengan baik gitu. Oke, terima kasih dan have a great day teman-teman. Dadah, see you.